5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk sedia mengorbankan segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara itu memiliki sifat atau jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Para pejuang kemerdekaan disebut mewujudkan Indonesia yang merdeka. Pahlawan pada masa penjajahan adalah mereka yang gugur dalam membela negara kita adik-adik. Nah, para pejuang ini menggunakan senjata seadanya. Pada waktu itu hanya menggunakan bambu runcing, keris, panah, pedang. Nah, para pejuang berani mengorbankan harta, benda, waktu, pikiran, jiwa raga, dan nyawanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang para pahlawan ini nih. Ada Cut Nyak-Din, Pangeran Antasari, Patimura, Sisingamangaraja, Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro, dan Silas Papare. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian bisa lihat ya di video channel Kak Citra ini di pembelajaran 1. Adik-adik, setelah kamu mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya kamu merasa bangga terhadap mereka, ya, terhadap pahlawan-pahlawan kita tadi. Nah, tuliskan sikap kepahlawanan yang sudah kamu pelajari. Nah, di sini setelah kita mempelajari sikap kepahlawanannya, karena kita merasa bangga, maka kita juga akan belajar apakah sikap kepahlawanan itu sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, sikap kepahlawanan yang kita pelajari adalah keberanian. Nah, definisinya apa? Oh, keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal buruk ya, berani beramal dengan sifat terpuji, berani menjauhi sifat yang buruk, berani menghadapi kritikan, berani memberi kritikan yang menyenangkan, berani menghadapi kegagalan. Nah, sikap keberanian ini itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu sikap kepahlawanan berikutnya adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban ini adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan memberikan penderitaan bagi dirinya sendiri. Contoh, ikut kerja bakti membersihkan jalan dan sekolah, ikut berpartisipasi menjaga keamanan kampung, menyingkirkan benda berbahaya di tengah jalan, membantu mengantarkan adik yang mau belajar, membantu pekerjaan orang tua. Nah, rela berkorban ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berikutnya adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, membela kebenaran dan keadilan ini maksudnya tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Contohnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain,
ya, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak boros, tidak hidup mewah ya. Kalau tidak boros, tidak hidup mewah itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, untuk membela kebenaran dan keadilan ini itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu sikap kepahlawanan yang keempat adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu suatu kasih sayang atau rasa cinta terhadap tempat kelahiran kita atau tanah air kita. Contohnya itu dengan kita belajar dengan tekun ya, dan ikut mengabdi dan membangun negara kita agar tidak tertinggal dari negara lain. Menjaga kelestarian lingkungan, tidak memilih-milih teman, berbakti pada nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua, menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, cinta tanah air ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sikap kepahlawanan yang kelima adalah kesatria. Nah, kesatria itu maksudnya apa? Berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Contohnya meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Itu juga kesatria. Nah, cepat belajar dari kesalahan dan tidak terlalu lama berkubang dalam penyesalan. Bekerja sama dengan tim yang baik ya, jangan menyalahkan pihak lain atau aturan, tidak berputus asa. Kesatria ini bisa sesuai dengan sila Pancasila kelima dan kedua, adik-adik. Berikutnya, sikap kepahlawanan adalah pantang menyerah. Pantang menyerah itu artinya tidak mudah putus asa. Semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan itu kalau ada merupakan pelajaran ya, yang harus kita hadapi ya, kita perbaiki juga. Contohnya selalu berusaha menjadi yang terbaik, menjadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan, bersabar, belajar dengan giat, selalu optimis, itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, adik-adik, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah sikap mereka ini sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama ada gambar menyumbang untuk korban bencana alam. Nah, menyumbang untuk korban bencana alam ini sudah sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua Pancasila, karena menunjukkan sikap kemanusiaan dan kepedulian kita terhadap orang lain. Lalu kerja bakti, apakah ini mencerminkan sila Pancasila? Iya, yaitu sila ketiga Pancasila, karena dengan kerja bakti kita bisa memupuk rasa persatuan. Berikutnya adalah meminta maaf kepada teman. Nah, meminta maaf itu sesuai juga dengan sila ketiga, karena meminta maaf itu menunjukkan sikap kemanusiaan kita. Selain itu juga sesuai dengan sila ketiga, karena kalau kita meminta maaf kepada orang lain ya, karena kita berbuat salah, itu kita bisa mewujudkan persatuan di situ ya, tidak ada pertengkaran. Jadi juga sesuai dengan sila ketiga. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.